Ya, assalamualaikum teman-teman. Video ini kita akan membahas tentang pelindung keyboard. Itu perlu atau enggak sebenarnya. Pelindung keyboard yang kita maksud itu yang kayak karet itu ya. Ada yang polos, yang bentuknya polos aja, sama yang bentuknya kan ada yang menyerupai keyboard itu ya. Tombol-tombol keyboard itu. Jadi ada dua jenis, yang polosan sama yang menyerupai tombol keyboard. Nah, itu sebenarnya perlu atau enggak sih? Sedikit informasi, kalau misalnya teman-teman mau ngelihat keyboard laptop yang udah dikuliti, tanda kutip ya, dikuliti, dibongkar habis gitu, itu bisa lihat video kita yang satunya, nanti kita taruh di deskripsi linknya ya. Nah, untuk jawaban kita ini teman-teman, perlu ya. Untuk pelindung keyboard yang dari karet itu perlu, tapi dalam kondisi tertentu. Ini yang harus digarisbawahi, dalam kondisi tertentu. Yang pertama contohnya misalnya kita dalam kondisi make laptopnya itu di outdoor, di luar ruangan, misalnya kayak teknik sipil, terus apa itu namanya, geodesi atau apa, pokoknya aktivitas-aktivitas yang di outdoor, di lapangan kayak di pantai atau apa. Waktu itu ada customer kita yang pakai laptopnya itu di pinggiran pantai karena memang KKN-nya di sana gitu kan. Nah, ini jadi jawabannya adalah perlu untuk kondisi di outdoor ya. Untuk kondisi di outdoor perlu. Fungsinya buat apa? Untuk menghindari ini terkena mungkin debu atau kerikil atau bahkan air, atau kalau di pantai itu kayak ini ya, kalau ada ombak atau apa itu kan butiran-butiran air, air apa istilahnya tuh, air garam ya, itu untuk menutupi ini itu sangat perlu. Jadi jawabannya adalah perlu untuk kondisi tertentu seperti di outdoor. Karena kalau misalnya ini tombolnya ini kemasukan kerikil, itu dipencet gini dia nggak akan turun ke bawah teman-teman. Kalau keganjel kerikil loh ya, keganjel kerikil. Jadi rusaknya itu bukan karena sirkuitnya rusak, tapi karena ini tombolnya nggak mau turun ke bawah, nggak mau turun ke bawah karena rangka yang di dalam sini ini keganjel sama kerikil kecil gitu, jadi nggak mau turun ke bawah. Nah, maksudnya kita itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak perlu. Jawaban kita adalah tidak perlu kalau kebalikannya tadi ya. Kalau misalnya kita sering pakai laptopnya itu di indoor, dalam ruangan seperti ini, itu nggak perlu teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya di sini ada pelindung keyboardnya, kalau misalnya laptopnya ini lumayan mengeluarkan suhu yang agak panas, itu akan menambah, jadi sirkulasi panasnya akan terhambat oleh pelindung keyboard itu. Terus kalau misalnya laptopnya ini kondisi off, disimpan mati dalam kondisi off itu, dan kebetulan lagi musim hujan atau musim lembab, itu akan menyebabkan tambah lembab. Kalau lembab nanti banyak semacam seperti uap air yang tipis-tipis gitu ya, kayak embun gitu ya. Itu akan ada di sirkuit-sirkuit dalamnya keyboard itu. Nah, itu akan membuat keyboard jadi bermasalah gitu. Kalau misalnya pas lagi musim kemarau sih nggak terlalu ya, tapi ya tetap resiko sih, karena sepengetahuan kita, pabrikan laptop seperti Asus, Lenovo dan lain-lain itu tidak memproduksi pelindung keyboard itu sendiri sebenarnya. Jadi kalaupun kita menemukan apa istilahnya pelindung keyboard saat kita beli laptop baru, itu bukan dari pabrikan aslinya sebenarnya. Karena pabrikan aslinya pun menganggap penggunaan laptop itu mayoritas akan digunakan di indoor, dalam ruangan. Nah, terus kok ada yang bisa pelindung keyboard kok sesuai tombol-tombolnya itu loh, kotak-kotak, jadi nggak polos. Itu dapatnya dari mana ya? Gampang, kalau misalnya ya misalnya udah ada nih laptopnya, udah di launching, udah produksi, udah penjualan, kan nanti ada sampel keyboardnya gitu kan. Dari sampel inilah tinggal diproduksi, dibuat pelindung keyboard yang itu, yang kotak-kotak itu kecil-kecil sesuai layout dari keyboard seri atau merek tersebut. Jadi tinggal diproduksi aja, selama ada contohnya pasti apapun bisa dibuat gitu ya. Oke teman-teman, demikian informasinya, semoga bermanfaat. Ini dari pengalaman kita dari sebagai tukang servis laptop ya.